Pak Gayus, sebelum kita membahas tentang bagaimana Hakim Agung nanti akan memutus PK, saya ingin Anda memberikan catatan tentang kasus Vina ini dan kemudian bagaimana ini bergulir. Ada 3 PK sebenarnya yang berjalan, adalah PK Saka Tatal, kemudian PK 6 terpidana, dan yang terakhir ada PK dari terpidana Sudirman. Apa catatan Anda tentang kasus Vina? Yang pertama, Ketua Mahkamah Agung sudah pernah menerbitkan satu SK di mana atas perkara yang sama agar diadili oleh majelis yang sama, agar tidak ada satu pertentangan atau disparitas putusan. Ini akan baik sekali karena yang mengajukan tadi lebih dari 1, tentunya majelisnya kalau 1 akan lebih mudah terfokus kepada perkara ini. Apa yang diberikan oleh hakim di topik yang ditanyakan ini adalah kebenaran material yang ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya ya hakim MA, hakim agung ya, bukan hakim MA, hakim itu banyak. Hakim agung yang mana perkara ini haruslah bisa memutuskan apa yang ditemukan dalam pengajuan upaya hukum luar biasa ini secara kebenaran material. Kebenaran yang sejatinya seperti apa? Ada 3 syarat. Yang pertama, apakah ada perkara ini ditemukan suatu hal yang semula tidak pernah diperiksa atau diadili di tingkat sebelumnya. Nah, ini penting karena ini akan menjadikan satu keadilan dari hak asasi manusia. Ternyata ada yang dilalaikan atau tidak diperiksa secara lengkap, dan apabila diperiksa, besar kemungkinan terdakwa atau tersangka ini bisa bebas. Itu yang utama, dikenal sebagai novum. Yang kedua, apakah ada kelelahan hakim yang nyata, hakim manusia biasa, ada kesalahan yang nyata yang perlu diperiksa lagi oleh hakim PK. Ketiga, tentu waktu pengajuannya diatur, masing-masing 180 hari kecuali novum. Itu menjadikan batasan waktu yang diberikan oleh undang-undang. Demikian. Saya ingin mengklarifikasi ketika Anda mengatakan bahwa perkara ini harus diproses oleh hakim yang sama. Apakah maksud Anda hakim yang di 2016 kemudian harus terlibat dalam putusan di PK 2024? Atau seperti apa, Pak Gayus? Justru tidak boleh hakim yang sama, tapi majelis PK ini haruslah 1, itu surat keputusan KMA ya, disebut KMA, agar membatasi disparitas, membatasi berbedanya, nanti menjadi pertanyaan kembali dan mungkin menjadi hal baru bagi yang memohon. Tatal, PK 6 terpidana, dan PK Sudirman ini masuk dalam 3 berkas yang berbeda-beda, tetapi hakim yang nanti akan memutus, Hakim Agung yang akan memutus PK ini haruslah hakim yang sama begitu, supaya berkesinambungan begitu ya Pak Gayus? Diminta oleh Ketua Mahkamah Agung di tahun saya aktif di sana itu agar tidak terjadi disparitas perbedaan. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan Pak Gayus, kita akan sama-sama simak informasi berikut ini. Pemirsa, kita akan ikuti informasi terkait PK dari 6 terpidana kasus tewasnya Vina. Ya, ngesrek itu gimana ya, kalau bahasa saya itu ya kayak jelosok gitu. Jatuh jelosok jerer gitu. Orangnya ngantem tiang itu, sininya itu. Gini. Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon, menjadi salah satu yang didatangi hakim, pemohon, serta jaksa saat berlangsung sidang PK di TKP, Jumat 27 September lalu. Ini lokasi yang diperdebatkan menyangkut kematian Vina dan Eki. Apa ia merupakan titik di mana 2 sejoli tadi disergap, lalu dibunuh di lahan kosong? Atau Talun nyata-nyata adalah TKP di mana Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan? Jadi setelah tadi katanya kejar-kejaran ke flyover,
sampai di flyover mereka kan hanya dipukuli, dapat orangnya. Setelah itu dibawalah mereka itu ke tempat ini. Nanti kita lihat jaraknya berapa jauh itu. Dari flyover dibawa ke tempat ini, di sini dianiaya, diperkosa dan sebagainya. Setelah dianiaya, diperkosa dan sebagainya, baru dibawa lagi mayatnya ke flyover. Diletakkan, kita tanya di flyover, seakan-akan itu adalah kecelakaan. Nah itu yang kita lihat dalam keadaan hujan. Sehingga bagaimana caranya mereka membawa dari sini ke flyover, ya kan itu persoalannya kan ada berapa motor yang dibawa ke sana dalam keadaan sudah dianiaya dan satu sudah meninggal. Sidang PK6 terpidana sudah rampung. Di ruang sidang PN Cirebon ini, saksi dan ahli mengungkapkan kesaksian serta penjelasan sesuai kompetensinya dengan logika, emosi, hingga air mata. Tanggal 16 ketika Sakatata datang itu ketemunya di kejaksaan dalam kondisi BAP sudah jadi, hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan Sakatata saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya, cuman kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah, saya nanya apapun dia juga nggak ngerti, saya pengacaranya. Sangat kelihatan shock. Dia menerima perlakuan yang luar biasa karena dia sempat menulis di secari kertas yang disampaikan kepada keluarganya. Teteh, saya disiksa, disetrum, disuruh minum air kencing. Cuma kalimat itu yang dia tulis di kertas kemudian dikasih ke keluarganya. Pertanyaannya, apakah hakim yang ditunjuk Mahkamah Agung untuk memutuskan PK yang diajukan 6 terpidana plus Sakatatal dan Sudirman akan menangkap suasana di persidangan di PN Cirebon? Bagaimana seharusnya Hakim MA memutus sehingga aspek kebenaran dan keadilan untuk terpidana dan korban terpenuhi? Dari Cirebon, Jawa Barat, tim jurnalis NTV melaporkan. Iya, pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Tengku Nasrullah. Selamat malam, Pak Teguh. Halo, selamat malam, Bang Nasrullah. Halo, selamat malam, Pak Nasrullah. Masih di mute sepertinya audionya. Saya di mute ini. Oke, sudah bisa terdengar sekarang. Oke. Ya. Oke. Bang Nasrullah mungkin bisa Malam, kasih. Prof Gayus. Selamat sore, Pak Teguh. Nah, ini sebenarnya dengan satu orang Prof Gayus sudah terjawab semua ini. Ya juga. Iya, tapi kami ingin minta perspektif dari pakar hukum pidana, Bang Nasrullah. Ya, Bang Nasrullah mungkin. Iya, baik. Saya ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, kalau Anda sendiri setelah mengikuti rangkaian kasus ini dan kemarin sudah selesai PK dari 6 terpidana, apa catatan Anda tentang kasus Vina ini? Ya, gini. Karena saya sebagai akademisi, sebaiknya saya tidak berkomentar karena perkaranya belum putus di tingkat PK Mahkamah Agung. Nanti saya khawatirnya saya untuk menjaga sebuah independensi dari hakim dalam memutus perkara, tidak terjebak kepada opini-opini salah tidaknya. Tetapi yang penting, saya boleh berkomentar dari sisi proses yang dilakukan itu harus benar. Tidak boleh ada proses-proses yang menyalahi hukum acara. Nah, dalam kaitan itu saya selalu berpikir bahwa prosesnya ini sudah dilakukan dengan maksimum oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Jarang loh dalam perkara PK, hakim yang memeriksa di tingkat pertama perkara PK itu turun melakukan sidang setempat ke lokasi. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat keseriusan dari hakim itu untuk kasus Vina ini luar biasa.
Nah, tinggal sekarang setelah penyelesaian sidang-sidang di tingkat pertama, maka yang dilakukan lebih lanjut adalah pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Ya. Setelah dilakukan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung, ini sebenarnya setelah sampai di Mahkamah Agung, Pak Gayus yang paling tepat menjelaskan. Setelah mendapat nomor perkara dari Kamar Pidana di Mahkamah Agung, ditunjuk hakim yang menangani perkara, hakim yang akan menangani perkara PK ini. Hal yang harus dicatat adalah, maaf saya terlambat masuk tadi sehingga saya tidak tahu apa yang sudah diterangkan oleh Pak Gayus. Hakim-hakim yang pernah menangani perkara ini, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, tidak boleh ada seorang pun menjadi anggota atau ketua majelis dalam perkara PK ini. Baik. Benar-benar dia hakim yang tidak terlibat dengan perkara ini sebelumnya. Ya. Nah, sehingga diharapkan dengan demikian adanya independensi dan tidak tercemarnya hakim dengan opini-opini yang sudah terbentuk sekarang atau hanya sekedar terjebak pada dalam rangka mempertahankan putusan sebelumnya. Nah, saya melihat dalam kasus ini, ya, ini tentu sekali lagi jika benar ada, ya, itu harus dicari kebenarannya. Pak Kapolri, Anda saya yakin sudah mendengar tentang adanya kesaksian-kesaksian di tingkat pemeriksaan awal dalam perkara PK ini, penyiksaan, Baik. distrum, dipukul, dan lain-lain. Oleh karena itu, terhadap pelaku-pelaku kekerasan dalam proses penegakan hukum, Ya. itu adalah pelanggaran hukum yang berat. Baik. Dalam